Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Hotsa serta teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Analisis Eksploitasi Tenaga Kerja PT Alpen Food Industry dengan pendekatan teori ekonomi politik Marxisme. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya korporasi atau perusahaan merupakan salah satu penyumbang dalam pembangunan ekonomi di mana dapat menyerap tenaga kerja karena eksistensinya yang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, faktor produksi tenaga kerja ini juga penting dalam jalannya roda produksi perusahaan. Hubungan antara para pekerja dan juga perusahaan sebenarnya merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Di satu sisi, para pekerja memerlukan lapangan pekerjaan dan di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan para pekerja sebagai sumber daya untuk mencapai tujuannya. Tenaga kerja merupakan manusia yang harus dimanusiakan. Nah, maksudnya itu ialah mereka bukan robot yang bisa bekerja tanpa adanya istirahat dan tidak memerlukan perlindungan dalam bekerja. Nah, sering terjadi sekali seperti eksploitasi tenaga kerja, di mana tindakan yang menggunakan kekuasaan secara sistematis untuk mendapatkan nilai lebih dari pekerja dibandingkan yang mereka berikan. Nah, hal ini relevan nih dari satu teori ekonomi politik Marxisme yang dikemukakan oleh Karl Marx 1818 sampai 1883. Di sini dinyatakan bahwasanya kaum borjuis mengumpulkan uang dengan mengorbankan para kaum proletar, di mana kondisi proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah yang rendah, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum borjuis. Nah, kalau di Indonesia, salah satu contoh atau kasus eksploitasi tenaga kerja itu terjadi di PT Alpen Food Industry yang merupakan anak perusahaan Singapura yaitu Ace Group Holdings. Nah, PT Alpen Food Industry ini memiliki progres yang sangat baik nih dan pastinya berkembang pesat nih. Nah, contohnya itu dia pernah menjadi sponsor Asia Games tahun 2018. Tetapi di balik kesuksesannya itu banyak tangis, darah dan air mata para buruh. Karena di sini PT AFI melanggar kode etik bisnis dan juga undang-undang yang berlaku. Misalnya mereka tidak mengindahkan hak-hak para buruh seperti pengupahan yang rendah bahkan di bawah UMR, tidak ada asuransi kesehatan dan keselamatan untuk para pekerjanya, bahkan jam kerja yang berlebihan yang menurut kita itu tidak manusiawi, misalnya mempekerjakan wanita yang sedang hamil di malam hari, seperti itu. Dalam tulisan kali ini, kami menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan data sejak mereduksi, menyajikan, dan memverifikasi, serta menyimpulkan data tidak menggunakan perhitungan secara matematis dan juga statistik. Dalam tulisan ini juga menggunakan pendekatan metode studi kasus atau case study, yang dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana dengan realitanya. Untuk pengumpulan data, kami menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat sekunder, yaitu data didapatkan tidak secara langsung dari objek dan subjek penelitian, di mana data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan juga studi literatur serta teori yang relevan terhadap penelitian. Terkait dengan waktu dan lokasi penelitian, kami melakukan penelitian ini pada tanggal 17 November sampai dengan 20 November 2020 terhadap PT Alpen Food Industry yang berlokasi di Jalan Selayar 2, nomor 10, Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data sekunder. Selanjutnya, kondisi umum pengamatan. ICE adalah perusahaan lisensi yang bergerak di bidang industri food and beverage dari Singapura dan memiliki tim yang berpengalaman 20 tahun di industri es krim. ICE datang ke Indonesia dan mendirikan pabrik es krim pertamanya yaitu PT Alpen Food Industry yang menerima sertifikasi tingkat tertinggi A-level halal dan menerima beberapa penghargaan, serta sukses mendukung Asian Games di Jakarta. Namun, di balik kesuksesan ICE, terdapat pekerja yang menderita dan mendapat beberapa pengaduan mengenai kondisi buruh. Pada tahun 2017, nilai upah atau gaji buruh mengalami penurunan dari upah sektor 2 menjadi upah minimum kabupaten.
dan para buruh hanya mendapatkan tunjangan sebesar 200.000 per bulan dengan syarat dapat diambil apabila tingkat kehadiran mencapai 100% tanpa sakit, izin, dan alfa. Dan pada tahun 2017 akhir, terjadi mogok kerja oleh para buruh untuk menolak penurunan upah. Pada tahun 2018, buruh mengalami berbagai mutasi dan demosi. Perpindahan ini dilakukan secara sepihak dan seringkali ditempatkan di posisi yang lebih berat. Perusahaan tidak peduli buruh memiliki penyakit tertentu sehingga tetap dilakukan keputusan secara sepihak. Dan perusahaan dengan mudahnya memberikan surat peringatan atau SP kepada para pekerja tanpa pembinaan dan konfirmasi terlebih dahulu. Pada tahun 2019, 71 buruh dipindahkan ke bagian KON dan sempat menolak karena meminta training dan surat tugas langsung per orang. Namun, pada akhirnya buruh tetap menerima mutasi tersebut. Tetapi perusahaan langsung mengeluarkan SP3 kepada buruh dan melakukan PHK. Sehingga perusahaan tersebut menyediakan buruh outsourcing yang didatangkan langsung dari Jawa Timur untuk menggantikan buruh-buruh tersebut. Sekitar 40 buruh outsourcing tinggal di rumah dengan berhimpit-himpit dan kondisi makanan yang tidak layak. Permasalahan lainnya adalah sulitnya mengambil cuti, dikarenakan perusahaan harus mengharuskan buruh mengambil sendiri formulir cuti dengan prosedur yang sangat rumit. Cuti haid juga nyaris tidak bisa diambil sama sekali, karena pekerja harus mendapatkan izin dari dokter klinik, namun dokter klinik biasanya tidak memberikan cuti, tetapi hanya obat penghilang rasa sakit. Lalu, tidak adanya keringanan untuk buruh wanita yang sedang hamil. Peraturan perusahaan yang tetap mempekerjakan buruh wanita yang sedang hamil pada malam hari menyebabkan terjadinya 13 kasus keguguran dan 5 kematian bayi sebelum dilahirkan. Lalu, fasilitas untuk para pekerja juga tidak dipenuhi oleh perusahaan. Antara lain, klinik tidak melayani 24 jam. Tidak adanya fasilitas mobil ambulans, dan tidak adanya fasilitas jemputan untuk karyawan pada shift 3. Selanjutnya, hasil pengamatan. Pabrik ais berada di kawasan industri MM2100 Cibitung, Bekasi, dengan 8 jalur untuk menghasilkan 1,8 juta batang es krim per hari, dan 35 jenis es krim, dan 166 daerah distribusi di Indonesia, serta upah buruh yang mengalami penurunan dari UMSK menjadi UMK. Pada tahun 2017, PT AFI mengubah izin usahanya yang menyebabkan penurunan upah, yang seharusnya mendapatkan upah sebesar 4.400.000 berubah menjadi 4.100.000 karena mengacu pada upah minimum kota atau kabupaten. Dengan penurunan upah ini, berdampak pada perekonomian keluarga buruh dengan jam kerja yang tinggi, namun para buruh hanya mendapatkan upah yang rendah dan fasilitas yang tidak memadai, sehingga kesejahteraan dan perekonomian keluarga tidak mencukupi. Aturan bekerja bagi wanita hamil juga berdampak pada meningkatnya tingkat kematian. Dari derita buruh dapat dikatakan bahwa hal tersebut akan menurunkan perekonomian suatu daerah, karena pendapatan buruh ais yang sebagian besar berada pada suatu daerah sangat kecil. Oke, kemudian kita masuk di bagian analisis, di mana kita melihat adanya fenomena eksploitasi para buruh di PT Alpenfood Industri. Kita mengkaitkannya dengan teori Marxisme. Nah, menurut teori Marxisme, masyarakat dibagi menjadi dua golongan, yaitu para pemilik modal dan para buruh yang mereka pekerjakan. Para pemilik modal ini karena merasa bargaining posisinya lebih tinggi, mereka cenderung untuk melakukan eksploitasi terhadap para buruhnya dengan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya layak diterima para buruh tersebut, sehingga terjadi transfer pendapatan di mana pemilik modal akan semakin kaya sedangkan para buruh akan semakin menderita. Relatif Yunita, terdapat beberapa pelanggaran yang mengindikasikan terjadinya eksploitasi terhadap buruh. Yang pertama adalah perusahaan melakukan pelanggaran terhadap pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Cap 100/Men/6/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, di mana para buruh mendapatkan kontrak yang panjang
tetapi tidak dianggap sebagai pegawai tetap. Hal ini menyalahi aturan, di mana harusnya jika buruh tersebut telah dipekerjakan selama 21 hari dalam 3 bulan berturut-turut, wajib dijadikan sebagai pegawai tetap. Nah, kedua, pelanggaran terhadap pasal 31 ayat 1 nomor 4 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, di mana para buruh yang mendapatkan kecelakaan atau yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan santunan dan jaminan sosial dari perusahaan. Tetapi hal ini tidak diberikan oleh PT AFI Indonesia. Salah satu kejadiannya terjadi pada Februari 2017. Karena tidak mendapatkan perawatan yang baik dan santunan lainnya, buruh ini meninggal pada Oktober 2017. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap pasal 9 Undang-Undang Jam Sostek dan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial. Nah, hal ini sebenarnya sama dengan pada kasus sebelumnya, di mana para buruh yang mengalami kecelakaan kerja harusnya mendapatkan jaminan, bahkan santunan selama perawatannya. Akan tetapi, PT AFI Indonesia tidak memberikan layanan tersebut. Kemudian, pelanggaran keempat, di mana PT AFI menyalahi sistem kontrak dan memperpanjang kontrak pada tahun ketiga tanpa 30 hari jeda. Padahal menurut regulasi ketenagakerjaan Indonesia, kontrak terhadap para buruh AIS ini hanya bisa disepakati paling lama 2 tahun dan diperpanjang hanya diperbolehkan sekali. Dan waktu perpanjangan itu paling lama adalah setahun. Dan yang kelima, terkait pelanggaran terhadap pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1. Hal ini berkaitan dengan hak cuti bagi pegawai wanita atau para buruh wanita yang tengah mengalami haid ataupun melahirkan. PT Alpen Food Industry tidak memberikan cuti, bahkan meminta mereka agar mengundurkan diri. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa PT Alpen Food Industry memang melakukan berbagai macam tindakan pengeksploitasian tenaga kerja, mulai dari jam kerja yang diberlakukan di atas rata-rata dengan upah yang terbilang sangat rendah, tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan para buruh dari perusahaan itu sendiri, hubungan kontrak para buruh dengan perusahaan yang menyalahi aturan pemerintah, job desk yang dikenakan oleh para buruh di luar dari kontrak awalnya, dan mempekerjakan wanita hamil di jam malam tanpa istirahat, sehingga menimbulkan beberapa kasus keguguran dan kematian bayi yang sudah sangat jelas melanggar hak asasi manusia, serta masih banyak lagi yang lain. Seluruh permasalahan yang dialami buruh akibat peraturan yang ditetapkan perusahaan sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP nomor 78 tahun 2015 tentang upah minimum serta pelanggaran hak asasi manusia. Para buruh yang dieksploitasi oleh PT Alpen Food Industry juga telah melakukan berbagai macam usaha, yaitu melaporkan hal-hal tersebut kepada Badan Pengawas Ketenagakerjaan, Komnas HAM, bahkan sampai ke kepolisian setempat untuk meminta hak dan keadilan kepada mereka. Namun, PT AFI sendiri baru mulai bergerak untuk memenuhi tuntutan para buruh setelah peristiwa-peristiwa tadi diketahui oleh masyarakat luas. Dalam kasus ini, sebaiknya pemerintah lebih teliti dan tegas dalam pengawasan terhadap penegakan hukum dan undang-undang yang berlaku guna melindungi hak dan keselamatan serta kesejahteraan para buruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.